Kita melihat di dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul 1 ayatnya ke-8, kita boleh baca 9, 10, 11. Beberapa saat ini firman Tuhan senantiasa disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang lalu diizinkan sudah naik ke surga. Dan Tuhan Yesus menjanjikan, anak-anak kamu jangan sedih hati. Anak-anak kamu jangan susah. Aku akan utuskan Roh Kudus untuk datang kepada kamu. Ya. Jadi pada waktu itu anak-anak Tuhan pada sedih hati. Gentar mereka. Aduh, Tuhan kita yang bersama-sama dengan kita. Di mana dia ada kita. Senantiasa pertolongan-pertolongan ada. Tapi sekarang Tuhan sudah terangkat. Mereka sedih. Yohanes 14 ayat 1. Mereka sedih. Gentar. Tuhan bilang jangan. Tidak boleh. Aku akan utuskan Roh Tuhan datang. Aku akan utuskan Roh Tuhan datang. Nah, kita melihat. Waktu Tuhan utuskan Roh Tuhan. Kalau Tuhan datang kepada kita. Kita baca. Kisah Para Rasul 1 ayatnya ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10 dengar baik-baik. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Nah ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, ini janji Tuhan. Akan datang waktunya. Dia akan datang. Seperti kamu melihat dia naik ke surga, akan datang. Naik sudah, tinggal datangnya yang belum. Sekali lagi, naik sudah, tinggal datang. Dia naik ke sana, dia sudah siapkan semua tempat-tempat bagi kita. Dan dia melihat kehidupan ini. Dia naik dari atas, dia lihat. Oh, Cicu. Ya. Diperhatikan, bukan dilihat luarnya, bukan dilihat apanya, dilihat hatinya. Orang kebanyakan, Tuhan tahu hati saya. Memang Tuhan tahu hati kita apa yang ada. Dia melihat, oh ini begini, seperti apa yang dia melihat anaknya Isai. Semua anaknya Isai, oh bepok. Tapi ada satu yang dia tahu, Daud itu. Dia melihat, dia tahu. Seperti kita begini, Tuhan sudah naik ke atas. Dia melihat Bu Retno. Oh iya, Bu Retno. Dia periksa hatinya Bu Retno. Dia lihat Bu Retno ada apa di dalam. Tolong dok. Ya. Bu Retno ada apa di dalam. Jemaat-jemaat Tuhan ada apa di dalam. Dia lihat semuanya. Bapak Ibu, dia tahu. Perbuatan apa yang kita buat menyertai di atas. Perbuatan apa yang kita buat menyertai. Jadi kalau kita buat sesuatu di dalam dunia ini tidak baik, kita akan tuai. Maka itu tabur apa, tabur baik jadi baik, tabur jahat jadi jahat, tabur baik. Kembali lagi. Dan dia akan datang. Sebelum dia datang ini, dia utuskan Roh Kudus. Dia utuskan Roh Kudus. Nah inilah firman Tuhan. Dikatakan ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sampai di situ dulu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun di atas kita. Bagaimana Roh Kudus bisa turun di dalam kehidupan kita? Bila mana tubuh kita ini bait Allah. Sudah dibeli sama Tuhan dengan harganya lunas. Kita jaga ini. Jangan kita kotori secara jasmani. Kita kotori dengan barang-barang yang terlarang. Kita kotori karena ini kudus adanya. Dia udah beli dengan harganya lunas. Secara rohani Tuhan tahu hati kita. Kalau hati kita betul-betul mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, dengan sendiri Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita. Kita melihat Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama. Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ya, ini waktu-waktu sekarang ini. Ada pencurahan Roh Kudus di mana anak-anak Tuhan yang benar mereka menerima kuasa, mereka menerima kuasa. Dan kita belajar 2000 tahun yang lalu bagaimana murid-murid ketika tiba hari Pentakosta, hari kenaikan Tuhan Yesus, sesudah itu 50 hari lagi ke depan itu pencurahan Roh Kudus. Dan di sini kita ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kembali lagi, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di mana mereka berkumpul? Di kamar loteng, di rumah Tuhan. Mereka berkumpul apa? Mereka main apa? Tidak. Mereka berkumpul, mereka beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Mereka berkumpul di situ. Ya, itu khusus kepada orang-orang percaya. Justru dia percaya, jadi dia mau berkumpul di rumah Tuhan, menanti berkat daripada Tuhan. Dia datang ke rumah Bapa, berkumpul di situ. Tadi kan saya sempat singgung, Pak atau Bu, ini kan hari Sabat, ini hari pencurahan Roh Kudus. Orang-orang percaya berkumpul di rumah Tuhan. Masa kamu berkumpul dengan orang dunia sana? Ya sudahlah, kita masih hidup di dunia harus kumpul dengan orang dunia, oke lah. Tapi jangan setiap minggu lakukan ini. Sekarang ini semua sudah seperti itu loh. Ya, gereja-gereja yang punya sekolah, dia berusaha, dia kumpulkan semua anak-anak. Hari Minggu dia tidak peduli. Kita melihat saudara Ivon dan Hengki kan sudah tidak ada. Ya, kan sudah tidak ada. Dia udah pamit. Dia sudah pamit. Pamitnya apa? Oh, saya kalau bisa ditugaskan sore. Karena saya pagi ini 7:30 saya harus ada tugas dari sekolah. Sekolah ini sekarang murid-murid susah cari sekolah. Susah untuk dapat murid-murid. Karena di mana sekolah berdiri ini sekarang banyak orang buka-buka sekolah. Susah. Jadi kita dari sekolah harus bagaimana caranya peragakan. Jadi kami dari sekolah diperintahkan untuk ke gereja mereka. Mereka kan punya gereja. Ya. Jadi kita datang, kita peragakan kepada orang-orang tua yang datang beribadah supaya anak-anak mereka dipancingkan untuk supaya kayak sekolah di tempat mereka. Jadi saya mohon maaf Om, saya tidak bisa ikut dan 7:30 saya harus pergi. Karena kita 7:30 sudah harus ada. Bagaimana Om kalau saya ditugaskan sore saja? Oh udah bisa saya bilang. Kamu punya tugas pagi ya pagi sudah. Habis selesai kau pimpin pujian karena ini menyangkut kerjaan. Lakukan saja saya bilang. Namanya orang masih hidup di dunia. Lakukan pergi. Makanya tadi habis selesai saya berangkat Om ya. Nanti sore saya kembali. Ya. Tapi kalau seumpama saya bilang pagi, oh jangan dan lain-lain. Boleh gini-gini. Pagi dia tidak datang, dia langsung sudah ke sekolah. Kan sayang.
Karena dia adalah anak. Bapak harus usahakan membaringkan dia ke padang rumput yang hijau. Jadi tadi dia pamit. Ya. Tapi ini kita melihat mereka berkumpul. Menanti pencurahan Roh Kudus. Mereka berkumpul supaya berkat di rumah Bapa itu turun kepada mereka. Berkat bukan berkat uang. Berkat bukan berkat biskuit. Kemarin saya ketemu dengan teman saya. Ngobrol, dia ngomong sama saya. Tiba-tiba saja dia ngomong, Pak, nanti sebentar saya kirim 20 dos Pak ya. Biskuit Pak ya. Saya pikir Tuhan ini biskuit saya kasihkan jemaat. Tuhan bilang tidak. Ini untuk panti. Jemaat engkau hanya doakan, kau kasih pengertian firman. Dan mereka diberkati dan jadi berkat. Ngerti? Bukan kau dapat itu kau kasih mereka, tidak. Diberkati, doakan mereka. Supaya mereka hidup dalam kebenaran, mereka diberkati dan jadi berkat. Itu yang paling penting. Mereka kumpul di rumah Tuhan. Beribadah. Tapi banyak orang sekarang sudah lupa, malas untuk beribadah. Dia lebih senang di dunia. Saya tanya, gimana? Oh, lagi jadi supir. Aduh. Ya mau buat apa? Ya lagi supir. Untuk antar kemana-mana. Ya dapat uang gomban ke. Ya. Oh, ya sudah. Ada yang bisa kita omongin, kita omong. Yang tidak bisa kita omong, ya kita tidak bisa omong. Tapi kita belajar di sini, kita melihat mereka kumpul bersama-sama di suatu tempat. Tempat di mana? Di gereja. Ayatnya yang kedua. Waktu mereka memuji, memuliakan nama Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ayat kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, tiba-tiba datang ini. Seperti angin. Dan dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Yang bertebaran. Dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, Pak, kita ini kok tidak ada api yang datang. Tiupan angin yang ada. Kalau Bapak Ibu mau mendengar firman Tuhan, renungkan. Dan itu sudah jadi berkat. Dan Bapak Ibu hidup di dalam koridornya firman Tuhan. Itu sudah jadi berkat. Roh Kudus sudah ada. Ini cerita 2000 tahun yang lalu. Dan kita bisa merenungkan pada saat ini. Di dalam ayatnya yang keempat. Pada waktu mereka berkumpul, mereka memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Nah ini janji Tuhan. Aku akan utuskan Roh Tuhan datang kepada kita. Maka penuhlah Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada bahasa-bahasa baru yang diberikan. Sekarang banyak tantangan. Apa itu bahasa sikil, apa sakala. Sudah kita tidak usah membahas itu. Yang penting kebenaran firman Tuhan. Ya, kita terima. Ya kita berkata-kata. Kalau Tuhan kasih itu kita berkata-kata. Ya, tapi sampai sekarang istri saya tidak pernah berkata-kata. Kalau ngomong sama dia tidak pernah ngomong sikil, apa sakala. Udah pernah. Tapi kehidupannya menunjukkan jadi terang. Ada Roh Tuhan dalam hidup ini. Kenapa? Ada Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu yang memberikan kita hikmat. Roh Kudus itu yang memberikan kita kekuatan. Roh Kudus itu yang memberikan kita kuasa. Roh Kudus itu yang memberikan kepada kita pada waktu kita bertemu dengan orang dan lain-lain. Tiba-tiba Roh Kudus yang berbicara. Roh Kudus yang memampukan banyak kita belajar sekolah. Ada 34 fungsi daripada Roh Kudus. Dan dikatakan masih banyak lagi
Jadi fungsi daripada Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Kita butuh Roh Kudus. Saat-saat ini saya melihat banyak tadi pagi waktu saya jalan, saya renungkan iya ya. Sekarang mobil-mobil sudah pakai hybrid. Ya. Saya tidak berbicara tentang listrik, hybrid. Hybrid itu ada mesin dan juga ada hybrid. Jadi mesinnya itu yang 2000 PK. Ya, kalau sudah gas pakai mesin saja, ya dia jalan pakai mesin. Tapi kalau yang hybrid itu 2000 PK, dia gas tambah lagi gas lagi, itu Roh Kudus mulai jalan, hybridnya jalan. Tambah kuat, bung. Saya ingat mobil saya yang Camry. Ya, itu 2500 cc. Tapi dia pakai hybrid. Kalau sudah kosong, biasa dia pakai hybrid. Tidak pakai minyak. Tapi kalau sudah gas, dia gas. Nanti kalau sudah gas, 40-50 itu hybridnya jalan lagi. Mesinnya jalan lagi. Shoot, tambah power, tambah kuat. Ya, iya ya. Kita butuh itu. Butuh kekuatan daripada Tuhan. Maka itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayatnya 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Diberikan kekuatan, diberikan kuasa kalau ada Roh Kudus turun dalam hidup kita. Kita pagi hari ini boleh merenungkan. Apakah masih ada Roh Kudus? Bukan bilang apa Roh Kudus sudah ada dalam kita. Apakah masih ada Roh Kudus dalam hidup kita? Kita tanya. Saya percaya jemaat-jemaat ini. Semua kita ini punya Roh Kudus. Karena pada waktu itu masih pertama kali percaya Tuhan Yesus. Mereka dibaptis. Pada waktu dibaptis, selesai baptis kita bawa mereka di dalam ibadah kepenuhan Roh Kudus. Mereka penuh Roh Kudus. Ada yang pertama kali belum dapat, yang kedua kali belum dapat, ketiga kali mereka dapat. Ya, ada Roh Kudus dalam hidup ini. Apakah Roh Kudus ini masih tetap? Ya, tolong ini agak kacau sedikit ya. Semua sekarang pakai apa namanya? Ya. Pakai waduh. Semua di setel melalui HP. Puji Tuhan. Kalau bisa tidak usah pakai HP lah. Haleluya. Blank semua ini. Haleluya. Jadi seperti itu. Sampai di mana saya sudah lupa. Ya, tapi Roh Kudus tolong bukakan saya. Jadi kita melihat kalau sudah ada Roh Kudus, dia mampukan kita. Kadang kita bertemu dengan sesuatu, ada masalah-masalah. Kita berpikir, bagaimana saya harus menghadapi orang ini ya? Saya harus berbicara apa ya? Pikiran kita ini terbatas. Tapi kalau ada Roh Kudus itu indah. Beberapa hari yang lalu ada seseorang, dia punya masalah. Dan dia berbicara kepada saya. Dia bilang, Ko Ayi, saya mau ketemu Ko Ayi, mau berbicara tentang ini. Oke, saya bilang, kamu mau ketemu dengan saya? Baik. Saya telepon Alek. Alek, ikut Om. Ya. Ikut Om, kita pergi ke sana. Kamu ada ini? Oh ya memang saya ada janjian, tetapi ayo ikut Om. Pergi. Andre ikut Papa. Saya mau membelajarkan mereka. Bagaimana mereka waktu menghadapi ketemu orang yang lebih atas. Bagaimana caranya untuk kita berbicara. Saya percaya kalau ada Roh Kudus. Ya. Waktu kita berbicara, Roh Kudus yang berbicara. Ya, kamu jawab ini. Roh Kudus bukakan semua. Jadi kalau sudah buka, semua sudah jadi bagus. Itu lancar.
Maka itu dia katakan kalau Roh Kudus ya ada di dalam hidup kita, kita diberikan kuasa. Kuasa dalam perkataan, kuasa dalam segala hal. Ini loh yang saya berdoa supaya jemaat ini kalian dapat. Ini loh yang saya berdoa supaya jemaat Tuhan ini dapat Roh Kudus ini. Tapi kalau jemaat Tuhan entengkan, semua dientengkan. Saya pakai ini aja ya, tidak usah ini ya, klek terus ya, atau gimana? Pakai tetap ini, ya dikenain. Turun, ya. Biasanya bagus. Sekarang mulai pakai begini, masih di ini agak kacau. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kecilkan sedikit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Kalau kita menerima Roh Kudus dalam hidup ini, saya berdoa agar supaya jemaat-jemaat Tuhan yang ada, tidak ada satupun yang tidak menerima. Mungkin Pak Toga Sirait bilang, Pak aku wis tua Pak. Waktu sudah tidak lama lagi untuk saya. Tidak. Butuh itu Roh Kudus untuk memampukan dia. Memberikan kekuatan kepada dia. Padahal dia masih dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman di doa pagi. Roh Kudus masih bisa membukakan semua. Masih pun sudah umur 80 lebih. Butuh Roh Kudus. Saya berdoa. Kalau kita ada Roh Kudus, susah apapun, ya, kesulitan apapun, Roh Kudus sendiri yang membukakan semua. Saya berdoa, tinggal bagaimana jemaat. Kerinduan saya, tinggal bagaimana jemaat. Seperti jemaat katakan, Pak kami kepingin Pak pergi ke Ungaran untuk berdoa. Kehidupan ini sekarang, betul. Tapi saya tahu, di mana saja kita berdoa, ada Tuhan. Yang penting ada Roh Kudus. Tapi kalau kita pergi ke sana, Roh Kudus sudah tidak ada sama kita, percuma. Paling kita hanya pergi sampai sana, kepingin makan sate kempleng, makan ini, pulang belanja, itu saja. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kita tinggal seruh kepada Tuhan, seruh kepada Tuhan. Tadi pagi, kemarin dulu, hari Kamis, saya juga tidak tahu, saya bangun pagi. Buka mata, itu hari libur. Buka mata, itu tiba-tiba ada satu suara. Sebentar ajak istri anak-anakmu semua, sama Catherine ajak pergi keluar. Ya, kemana? Ya sudah ajak keluar, makan. Saya langsung buka mata, saya ngomong kepada istri saya. Ya istri saya, iya. Anak-anak rencana mau pergi semua, tidak. Papa sudah bilang ajak ini. Karena ada sesuatu. Kita pergi ada sesuatu. Benar, kita pergi ada sesuatu. Ya. Tadi pagi juga begitu. Tuhan suruh kepada saya, ajakkan orang ini. Ya. Saya bilang, Tuhan dia tidak mau. Orangnya tidak mau. Ya kamu ajak. Kalau dia tidak mau ya sudah, yang penting kamu saya suruh kamu lakukan. Kalau orang itu tidak mau ya sudah. Yang penting tugas kamu ajak selesai. Kan dia tidak tahu Tuhan mau berbuat apa. Kan ajak itu bukan untuk suruh bunuh diri, tidak. Ajak itu melakukan sesuatu. Tapi dia bilang begini, ya sudah saya bilang. Saya kan hanya disuruh Tuhan. Lakukan ini. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Nah kita belajar. Pada waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dikatakan, engkau akan menjadi saksi di Yerusalem.
Dan murid-murid Tuhan pada waktu itu mereka tunggu di kamar loteng. Mereka beribadah bersama-sama, mereka bergandengan tangan. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada waktu ayatnya yang 4, Kisah 2 ayat 4, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Petrus, Yohanes mereka pergi. Mereka berbahasa-bahasa baru. Sesudah itu mereka mulai pergi. Masuk di dalam pelayanan. Pada waktu itu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Coba kita melihat. Mereka masuk di dalam satu pelayanan. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang pertama. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah, kita belajar ini. Ini 2000 tahun yang lalu. Dan saya percaya firman Tuhan 2000 tahun yang lalu sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini masih berfungsi. Dan pada waktu itu mereka ada di kamar loteng, mereka dipenuhi murid-murid Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka mulai berbahasa-bahasa baru. Sampai orang bingung. Ini orang mabuk. Berbahasa-bahasa yang baru. Ini mabuk. Tapi mereka katakan tidak, mereka tidak mabuk. Dan kita melihat pada waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada satu saat mereka pergi ke rumah Tuhan. Pada waktu mereka pergi ke rumah Tuhan kurang lebih jam 3. Mereka datang. Di situ Bapak Ibu ada orang yang duduk di depan Gerbang Indah. Dikatakan mulai dari lahir. Sekali lagi, mulai dari lahir dia sudah cacat. Sekali lagi mulai dari lahir dia sudah cacat. Orang kalau sudah mulai dari lahir, sudah cacat, itu untuk sembuh tidak ada cerita. Yang bisa menyembuhkan itu hanya Tuhan. Tapi pada waktu itu, saya hanya merenungkan mulai dari lahir. Di situ Petrus, Yakobus, Yohanes mereka jalan ke situ. Orang yang pengemis ini, orang kalau sudah lumpuh rohani, lumpuh pikiran, lumpuh hati semua, dia pasti jadi pengemis. Karena lumpuh pikirannya. Jadi kita jemaat ini jangan lumpuh. Kalau kita lumpuh segalanya itu sudah seperti Bartimius. Buta mata, buta pikiran, buta hati. Kerjanya apa? Pengemis. Tapi kita melihat waktu mereka lewat. Ini orang yang lumpuh dari lahir menatap mereka. Lihat, mungkin dikatakan ada sedekah yang dikasih. Mungkin dia berpikir berharap sedekah itu. Tapi murid Tuhan yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Yang ada dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia pegang tangannya. Ini ada aliran strom yang begitu luar biasa. Aliran Roh Kudus yang ada begitu luar biasa. Kuasa yang begitu luar biasa. Dia pegang. Dan dia pegang Bapak Ibu dan orang itu bangun. Dari lahir kakinya semua udah terlipat. Urat-uratnya semua udah terlipat. Ya, sudah tidak bisa lagi. Tapi karena kuasa Roh Kudus itu. Ya,
dia sembuh. Mungkin Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pak, Bapak jadi hamba Tuhan, pernah Bapak, tolong jangan tidur. Bapak jadi hamba Tuhan, pernah Bapak dapatkan seperti itu? Saya pernah dapat. Dapatnya di mana? Pada satu waktu pagi-pagi saya jalan, saya putar di rumah dulu, Ibu Novi masih ada di situ. Ya, Ibu Novi ngomong sama saya, Pak, ini elit Pak. Tulangnya udah rapuh, sudah tidak bisa lagi. Dokter sudah ngomong harus tidur di papan. Oh ya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya diizinkan berbicara dari muka pintu dan pintu tidak dibuka, dia ada di dalam. Dan diizinkan saya berbicara sama dia, saya mendoakan kepada dia. Saking dia sudah tidak ada. Bukan sudah tidak ada meninggal, dia tetap ada kerja di undaan. Ya. Sampai sekarang, saat itu juga dia sembuh. Saya percaya itu kuasa Tuhan. Saat itu juga dia sembuh. Dan sembuh, dia datang ke gereja, diizinkan melayani Tuhan. Ya, ada sesuatu hal yang kurang baik, ya sudah, dia sudah pergi. Tetapi sampai saat ini, dia masih sehat. Saya tanya kepada suaminya. Suaminya adalah saudara Dian. Ya Pak, istrimu tulangnya yang sudah rapuh itu masih ini apa tidak? Masih sakit. Oh sudah tidak. Mulai saat itu ada kuasa. Jadi saya pernah merasakan. Dan saya percaya Bapak Ibu kalau mau merenungkan baik-baik, Bapak Ibu juga pasti merasakan. Ya. Jadi kita harus percaya. Dia katakan di situ, waktu itu orang ini lumpuh. Dan kita belajar Bapak Ibu. Di dalam ayatnya yang ke-8, ke-7 dulu. Kisah 3 ayat ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kakinya, mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia bagaikan orang yang biasanya duduk, sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Orang ini yang sembuh, dia langsung lari memuji-muji Tuhan. Dia menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya. Dikatakan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea. Orang kalau sudah penuh dengan Roh Kudus, ya dia mendapatkan kuasa. Kalau kuasa itu dia praktekkan, dia lakukan, dia bisa menjadi saksi. Dia menjadi saksi. Ini orang ini sudah dimenangkan, sudah disembuhkan oleh Roh Tuhan. Dan dia lari kemana-mana memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kan memuji Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Nah kita juga begitu. Kalau kita sudah ditolong sama Tuhan, mari hidup kita ini jadi berkat bagi orang lain. Terutama hidup ini jadi terang, jadi saksi dulu. Kalau ada Roh Kudus ini pasti jadi terang. Saya berusaha agar supaya saya jadi bapak, jadi terang di rumah tangga. Saya berusaha saya jadi gembala, berusaha saya jadi terang untuk jemaat. Pasti ada kurang-kurangnya. Tapi saya berusaha menjadi terang. Menjadi saksi. Wah ini hamba Tuhan ya. Dia menjadi contoh ya. Dia menjadi terang ya. Saya berusaha. Bukan saya saja yang berusaha. Bapak Ibu juga harus menjadi contoh dong. Bagaimana kalau Bapak Ibu tidak bisa menjadi contoh? Hidup ini tidak bisa menjadi berkat. Kita mau doa apa sama Tuhan? Mana Tuhan dengar? Tidak.
Tuhan tidak dengar. Karena apa? Penghalang daripada doa-doa kita itu karena dosa. Jadi kita itu harus jadi contoh, jadi terang, jadi saksi. Hidup ini di dalam segala segi hidup. Mohon maaf, kita berdoa. Saya waktu hari Kamis, Saudara Alek waktu dia khotbah, dia bilang saya dengan istri harus satu. Saya jadi kepala, saya harus jadi saksi untuk istri. Jadi kalau engkau masih sakit-sakit sedikit-sedikit, engkau harus datang kepada Tuhan. Bukan bilang, saya sakit, saya tidak datang. Orang justru sakit, orang apa, engkau harus datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Jadi istri saya harus ikut. Wah, saya bilang itu bagus, itu betul. Harus ikut. Karena kita datang ini bukan cari siapa-siapa. Kita datang ini cari Tuhan, harus. Jadi memang seorang suami, dia harus membawa kepada istrinya. Dia harus membawa kepada anak-anaknya. Kalau suami tidak bisa membawa, istrinya tidak bisa membawa kepada anaknya. Bagaimana? Harus jadi saksi. Saya bilang itu betul. Itu betul. Tapi kalau kita jadi orang tidak bisa membawa istri kita, tidak bisa membawa, waduh. Jadi kita ini hanya jadi orang tusuk hidung, tarik ngok. Waduh. Istri itu tunduk suami. Tunduk kepada suami. Suami harus jadi contoh, jadi terang. Bagaimana istri bisa tunduk sama suami kalau suami tidak jadi contoh, jadi terang? Harus. Jadi contoh, jadi terang. Maka itu kita juga cari istri yang bisa sepadan, cocok. Imannya cocok, semuanya cocok, bagus. Tapi kalau seumpama suami tidak jadi contoh, bagaimana istri bisa mau ini? Jadi contoh, jadi terang. Ya. Jadi saksi. Di mana? Ke dalam dulu. Sudah dalam semua sudah bagus, baru keluar. Baru keluar. Jadi berkat dulu ke dalam. Kalau kita mau kita dihargai segala, jadi berkat dulu. Jadi berkat dulu. Saya senantiasa, anak saya kan satu, Andre ini. Ya, kalau saya melihat Alfred, dia sudah menikah, saya melihat dia anak ini punya wibawanya tinggi sekali. Istrinya, anak-anaknya semua ini. Dia bisa jadi contoh. Bagus saya bilang kamu. Dia cerita sama saya. Saya bilang sama Andre, kau harus jadi orang, harus jadi contoh, jadi terang. Jadi orang ketemu kamu itu orang menghargai. Ya, tapi kalau engkau tidak jadi contoh, jadi terang, susah. Bagaimana orang menghargai? Kita harus jadi contoh. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, diberikan power. Kita lihat Petrus, karena ada Roh Kudus, dia jalan di pinggir orang itu sembuh. Dia jalan kemana, di situ jadi berkat. Saya kepingin jemaat ini. Yerusalem dan juga jadi contoh kemana? Ke Yudea, keluar. Kita diberkati, kita juga jadi contoh keluar. Yudea. Di dalam sendiri tidak jadi contoh, mau keluar bagaimana? Kita harus jadi contoh di luar. Maka itu yang paling penting dulu Yerusalem. Seorang bapak, seorang mama harus jadi contoh. Saya kadang, tapi untuk istri saya tidak seperti itu. Ada di daerah namanya suami Ambau. Yang perempuannya pasti dipanggil istrinya Ambau. Ya, tidak jadi contoh. Ya. Sehingga anaknya bisa melawan dia. Karena bapaknya tidak menjadi contoh. Dia melakukan semua tidak jadi contoh. Jadi saya bilang kepada istri saya, engkau harus jadi contoh untuk anak-anakmu. Kalau bangun pagi-pagi, engkau sedang memasak memberikan suamimu makan,
Anakmu perempuan panggil, bantu kau. Karena satu saat dia akan menikah. Masa habis menikah tidak bisa buat apa-apa? Kau harus panggil. Jangan jadi anjing kelu. Kalau kau tidak panggil, saya yang panggil. Tapi kadang orang tua sudah, dia di atas, dia ada atur ini, ada atur ini. Saya bilang panggil, bantu. Jadi contoh. Kadang orang tua kan tidak mau anak-anak kerja. Biarkan saja. Dia tidur. Kan ini hari-hari libur. Jam 9:30 bangun tidak apa-apa. Itu kita merusak itu anak-anak kita. Jadi kita harus jadi contoh ke dalam. Jadi berkat ke dalam. Kalau dari berkat dalam sudah itu Yudianya itu kita juga bisa. Keluar kita bisa dapat jadi berkat. Kalau ada Roh Kudus, keluar itu jadi berkat. Saya berusaha. Waktu saya pergi olahraga, saya kebanyakan banyak sekarang ketemu orang-orang tua. Saya berusaha hidup saya ini jadi berkat untuk mereka. Orang-orang tua, saya berusaha hidup saya ini jadi berkat. Bagaimana bila mana ada roh Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bisa menjadi berkat, ya kita bisa memenangkan mereka. Tidak gampang loh menangkan orang itu bawa sama Tuhan. Tapi kalau mereka sudah beribadah, biar mereka beribadah. Tetapi kita kehidupan ini jadi seorang hamba Tuhan. Harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Berkat dari keluar. Kalau kita berkat keluar itu enak. Ya. Justru saya hidup ini. Setiap hari Tuhan membuat berkat kepada saya. Karena apa? Saya berusaha jadi berkat. Kalau saya berusaha tidak menjadi berkat, tidak bisa kemuliaan Tuhan tidak ada kepada hidup saya, siapa yang mau percaya? Kita tidak usah lari kemana-mana, memberikan makan orang saja. Hampir 3 tahun Bapak Ibu. Hampir 3 tahun. Itu jalan terus. Itu dari mana? Hampir 3 tahun. Kalau dapur-dapur yang ada, kalian kerja. Habis kerja selesai, mari kita bikin hitungan. Tetapi saya ini, ya, yang atur semua ini. Kalau hidup saya tidak ada Roh Kudus, bagaimana saya bisa jadi berkat? Bagaimana saya bisa jadi berkat? Jadilah berkat. Yudea, Samaria, ya, dan juga ke ujung bumi. Ke ujung bumi sekarang kita melihat semua ibadah-ibadah kebanyakan semua sudah pakai YouTube. Khotbah kita ini sudah sampai ke Amerika. Amerika lihat. Khotbah kita sudah sampai ke Belanda. Kemarin saya sedang siap-siapkan firman. Teman saya WA, dia tunjukkan pizza sama ada daging. Saya tahu dia ada di Italia. Saya langsung bel dia. Dia bilang kita video call saja. Waktu video call, saya lihat dia bersama istrinya, bersama anaknya. Mereka ada di Italia. Ya, habis baru pulang dari Roma. Cerita. Canggih sekarang ini. Kita berbicara sekarang ini udah sampai kemana-mana. Tapi sekarang yang Tuhan minta, kalau ada Roh Kudus, sekali lagi, kalau ada Roh Kudus, kita diberikan power. Ya, bisa jadi saksi di mana-mana. Kemarin saya berbicara, itu teman saya mungkin dia tidak punya rencana untuk mengirimkan biskuit kasih orang panti. Tetapi saya lagi berdoa, Tuhan, biskuit ini habis. Jelly ini sudah mau habis. Gimana ini Tuhan? Kemarin saya ngomong-ngomong dengan teman saya, jarak jauh di air. Dia ngomong sama saya. Dia tahu gimana cara dia bisa ngomong. Pak, nanti sebentar saya kirim 20 dos Pak ya.
biskuit Pak. Saya terima kasih banyak Pak, Bapak sudah bantu saya, dia bilang. Loh, saya bilang kok bisa ngomong saya terima kasih banyak Bapak sudah bantu saya? Iya, saya dipakai jadi ini untuk kasih orang-orang. Dan waktu video saya lihat Bapak dorang bagi ini biskuit. Aduh, saya bilang Tuhan terima kasih. Sebentar saya kirim ya. 20 dos. Betul siang-siang itu datang 20 dos. Saya ingat satu dos itu harga mungkin 90.000. Dia kirim. Ya, saya percaya. Karena ada magnet, ada daya tarik. Ya, menjamah hatinya. Maka itu Bapak Ibu, saya berdoa. Seperti yang mana ibu-ibu bilang mau pergi berdoa, ayo kita berangkat. Kemarin saya sudah ngomong kepada Ibu Andreas. Bu Andreas, ini ibu-ibu mau pergi ke Ungaran. Ibu Andreas mau ikut. Kelihatan saya tidak bisa. Ya sudah, kalau tidak bisa Ibu Andreas saya tugaskan. Ya, karena hari Senin, Selasa, Rabu, bukan minggu ini, mungkin minggu depan. Ya, mau pergi ke Ungaran berdoa. Ibu Andreas tugas ya. Apa Pak? Masakan ini nanti diatur oleh anak-anak kami. Ya, untuk kirim ke panti. Panti itu tidak boleh di stop. Waktu itu ibu-ibu tanya, Pak, kalau begitu panti kita stop dulu. Jangan, Tuhan bilang, tidak boleh di stop. Itu harus jalan. Ibu Andreas, baik Pak, saya jalankan. Ya saya pikir puji Tuhan. Ya saya membawa kepada ibu-ibu ini untuk berdoa. Supaya sebelum kita berdoa, kita periksa diri dulu. Kita sekarang datang ibadah kepada Tuhan ini apa yang kita cari. Kalau ibadah Bapak Ibu hanya tidur saja di dalam gereja, aduh dosanya. Tuhan bilang engkau meremehkan firman Tuhan ini. Tapi kita belajar. Ya, saya berdoa. Kita harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Mohon maaf. Toh saya tidak omong. Bapak Ibu juga kan pasti tahu. Kendaraan yang saya bilang Tuhan izinkan saya mengambil. Tidak tahu uang dari mana saya juga tidak tahu. Ya. Tetapi kemarin saya lunasi. Dan kemarin kendaraan sudah ada dan saya bilang hari Senin dikirim. Tapi pada waktu dia bilang hari Senin dikirim, mau kirim kemarin hari Sabtu. Hari Sabtu mau dikirim, saya bilang enggak, hari Senin saja. Baru dikirim, karena dia anti karat semua supaya kering dulu. Sesudah itu saya angkat telepon kepada bosnya. Big bosnya saya angkat telepon. Saya bilang terima kasih banyak loh. Engkau sudah bantu saya. Ya, oh enggak apa-apa. Saya yang kamsia. Pak, tadi saya sudah lunasi semua Pak. Dan mereka hari ini mau kirim. Ya. Ada apa-apa bicara ya sama saya. Tidak usah susah. Ya. Saya merasakan. Saya telepon kepalanya. Itu pertama pimpinannya. Saya telepon kepalanya. Yang dipercayakan. Saya terima kasih Pak ya. Saya terima kasih. Sesudah itu saya telepon kepala ini lagi. Kepala bagian ya, marketingnya. Terima kasih. Kita jadi berkat. Kemarin dia ngomong, Pak ini kendaraan ini, Bapak masih ada sedikit tunggakan. Oke, baik. Kapan? Sekarang. Oke, saya kirim langsung. Dari mana itu dana? Tuhan punya banyak cara untuk melunaskan semua. Nah Bapak Ibu, saya kepingin loh. Saya senantiasa kalau berdoa, saya bilang Tuhan, bagaimana engkau bisa berikan kepada Ani Tuhan seperti ini. Tapi Tuhan bilang kalau Ani mau dengar. Kalau Ani tidak mau dengar mana aku kasih. Tuhan, bagaimana engkau bisa berikan kepada Ibu Retno. Kalau Bu Retno mau dengar. Kalau Bu Retno udah dengar. Maka itu saya bilang mari. Saya berdoa. Saya melihat kemuliaan demi kemuliaan. Kemuliaan demi kemuliaan. Secara manusia, wadah mungkin. Pikiran saya ini terbatas. Tetapi ingat Tuhan Yesus ini tidak terbatas.
Saya kalau sudah hari Senin saya berpikir, Tuhan, yo po jalan urip ini. Betul si Cicu ya. Yo po jalan urip ini. Abote. Gimana caranya? Dari mana ini hidup? Tapi saya lenggang. Dengan ringan-ringan saya jalan. Dengan ringan-ringan saya jalan. Tiap hari Tuhan buat, tiap hari Tuhan buat. Asal kita ada di dalam kebenaran. Roh Tuhan ada dalam hidup ini. Saya tutup sedikit. Kemarin saya berbicara banyak dengan Ivon. Om, aku pusing, Om. Sama Ivon ini. Om, aku pusing, Om. Saya bilang, kenapa kamu harus pusing? Urip iki berat, Om. Susah ini hidup, Om. Saya tanya sama dia, Fon, jujur, engkau dengan Om berat mana? Ya berat, Om. Kamu kan masukan lebih banyak. Om ini tidak ada masukan, Fon. Tapi karena Om ini sudah dipanggil Tuhan, Om terapkan hidup ini seturut dengan kebenaran firman. Om melakukan dengan tidak bersungut-sungut. Dan motivasinya bukan motivasi duniawi, motivasi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Om, saya bukakan semua sama dia, saya tunjukkan dia. Tuhan aneh ya. Nah ini engkau harus lihat ini, Fon. Memang kadang kalau kita berpikir gimana kita harus maju, bagaimana kita harus maju dalam posisi begini. Satu ayat katakan, dengan susah payah kau mau dapatkan roti untuk makan. Dengan susah payah, Mazmur 127, dengan susah payah kau mau makan roti. Dengan susah payah, pagi sudah bangun, siap-siap lari pergi cari itu roti untuk dimakan dengan susah payah. Tapi Tuhan bisa memberikan kepada orang yang dikasihinya. Siapa orang yang dikasihi? Yang menjalan kebenaran firman. Yang tetap taat setia kepada Tuhan. Seperti ini Rasul Paulus sampai akhir. Dan akhirnya dia bilang kepada Timotius, aku mau wandel, saya sudah mau mati. Dan mahkota kemuliaan sudah ada kepada saya. Enteng ini hidup. Enteng ini hidup. Enteng betul-betul ini hidup. Saya kepingin ini enteng ini hidup. Saya bagikan. Ini yang saya ngomong. Saya bagikan. Bapak Ibu terima. Tapi dengan catatan. Hati ini harus cocok dengan pikiran Tuhan. Kalau kita punya hati tidak cocok dengan pikiran Tuhan, main akal-akalan dengan Tuhan. Tuhan itu bukan dia melihat luarnya, dia melihat dalam. Dia melihat luarnya, bukan lihat dalam. Maka itu kita harus berusaha. Apa yang kau tabur, kau harus tabur yang baik. Jangan kau tabur yang salah. Sebab kalau kau tabur yang salah, kau akan tuai. Ada seseorang. Dulu dia jemaat sini. Ya. Dia lakukan. Dia tabur. Dia dapat. Tetapi yang dia tabur itu barang busuk semua yang dia tabur. Dia dapat. Habis dia dapat hilang. Tapi dia tabur bertahun-tahun, dia tabur semua yang jelek semua itu dia tabur. Sekarang saatnya dia tuai. Pahit ini yang dia tuai. Karena apa? Dia tabur yang salah. Maka itu 2 hari yang lalu pagi-pagi saya omong sama Alet. Kamu berusaha, kita berusaha. Jangan kita tabur yang salah. Kalau kita tabur yang salah, enak kita dapat. Ya. Tetapi waktu kita tuai itu pahit rasanya. Benar. Jadi kita berusaha. Keluar daripada keduniawian ini. Berusaha tabur yang baik. Tadi pagi saya omong sama Ibu Gembala. Saya mau turun 4:30, kau siapkan uang ya. Kemarin baru dikasih.
Ibu gembala bilang, kemarin baru. Tidak boleh omong itu loh. Saya takut loh. Saya sebagai suamimu saya takut. Kau siapkan saja. Yang penting kau siapkan. Ya, karena kita mau tabur. Saya sudah komit sama Tuhan, bukan komit sama dia. Saya sudah komit sama Tuhan, saya mau berbuat yang baik. Ya, ternyata saya keluar, kemarin dia baru ketemu saya, dia sudah tidak ada. Mungkin dia tunggu, dia tidak ada. Padahal saya sudah siapkan semua, ada dos-dos, ada apa semua, ada makanan, saya sudah siapkan. Saya berusaha, saya tabur. Saya tabur ini. Ya, bukan hanya itu saja, semua orang saya berusaha, saya tabur yang baik. Jadi karena Karen bilang sudah waktu, ya sudah kita akhiri sudah. Oke, baik. Ya 2,5 jam kita ibadah. Ya mari ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sore kita datang lagi menyuci pikiran hati kita supaya hidup dalam kebenaran. Ya, haleluya, haleluya.